karena Yesus, begini, pertanyaan yang sangat menarik. Yesus yang adalah rasul bagi kaum Bani Israel mengutuk keras penyaliban, sampai dia mengatakan kepada keturunan para penyalib, hai engkau keturunan ular-ular, wahai engkau ular beludak, bagaimana mungkin engkau akan meluputkan dirimu dari api neraka? Kan itu Yesus benar kan mengatakan itu? Penuhilah takaran nenek moyangmu, benar kan? Yesus sendiri mengatakan itu kan? Nah, sekarang di ufuk yang berbeda ada Kristus yang menjual penyaliban. Aku Kristus loh, rela mati untuk kalian loh. Ini sudah cerminan dua Kristus yang berbeda. Yang kedua polanya adalah Yesus yang rasul untuk kaum Israel adalah jalan kebenaran. Kristus yang ada di Paulus adalah jalan kutukan. Jalan kebenaran dan jalan kutukan. Yesus sebagai jalan kebenaran bagi kaumnya Bani Israel. Kristus menjadi jalan kutuk dan menjadi terkutuk karena orang-orang berdosa. Yesusnya adalah jalan kebenaran bagi orang yang benar. Sedangkan Kristus adalah menjadi kutuk karena orang-orang yang jahat. Dua keadaan yang berbeda. Nah, bagaimana mungkin Yesus yang mengutuk, mengecam penyaliban sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang benar menyebabkan kemudian keturunan para pelaku sebagai orang yang tidak lolos dari neraka, tiba-tiba menyek-menyek mau disalib untuk dosa orang-orang pendosa. Coba, Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Kok tiba-tiba setelah itu dia mau disalib untuk menebus dosa-dosa orang lain? Padahal penyaliban orang benar itu menyebabkan keturunannya pun menanggung neraka. Baca Matius 23 nomor 32 sampai 36. Gitu. Oke, jadi ini tadi sebenarnya Bang Juma tadi sekiranya kita percaya ya gitu ya, karena dalam hal ini pun kita memiliki ya tadi kalau Bang Juma mengatakan bahwa ada dua Yesus di sana di dalam kitab suci itu sendiri, Abang berkata bahwa itu ada dua. Nah, sementara kami sebagai orang Kristen kami tidak menyangkal itu. Kami mengakui bahwa Yesus anak Maria, Yesus yang sama, yaitu dia yang disalibkan, dan Yesus yang sama juga yang bangkit dari antara orang mati itu. Nah, jadi kurang menariknya kita berdiskusi saya kira Bang Juma, karena kita memiliki sebuah pemahaman yang tidak nyambung nantinya. Kenapa tidak nyambung? Kami menceritakan Yesus yang sama, tetapi Bang Juma juga menceritakan Yesus yang lain di situ. Nah, tetapi bagi kami sebagai orang Kristen, kami tidak sedang menceritakan dua pribadi. Nah, jadi itulah sebabnya kami memandangnya ada benang merah yang saling berkesinambungan, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Misalnya contoh, kalau kita melihat pasal 23 Injil Matius itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Kami memandangnya bahwa angkatan yang paling jahat itu adalah orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya seperti yang sudah pernah kita bahas beberapa hari yang lalu. Ya kenapa ahli Taurat? Karena mereka telah menduduki kursi Musa. Kenapa orang Farisi? Mereka itu hanya pandai mengajar dan lain sebagainya. Nah, disitulah kami memandang pasal 23 Injil Matius itu. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa angkatan yang jahat itu adalah orang Farisi. Nah, begitu Bang Juma. Nah,
sekiranya kita memiliki ya paling tidak sebenarnya sekiranya Abang tadi tidak mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu sih sebenarnya waktu kita diskusi kemarin ya, Yesus anak Maria dengan Yesus yang disalib dan dibangkitkan itu tidak sama. Nah, itulah yang membuat saya pun sekiranya pun saya jelaskan data dengan Bang Juma, tetap Bang Juma menyangkal data itu karena Bang Juma memandang ada dua pribadi di dalamnya. Nah, begitu Bang Juma, kira-kira itu sebenarnya. Oke. Sebenarnya saya nyaman sebenarnya saya diskusi dengan Bang Juma, tapi itu tadi yang membuat kita akhirnya Oke. kurang Baik. nyambung begitu. Oke, baik. Bible ini ditulis puluhan tahun setelah tragedi Yesus mengajar, termasuk tragedi Yesus diceritakan di salib. Pahami itu dulu deh ya. Kristen belum ada nih. Yesus hadir melakukan pengajaran penginjilan kepada kaumnya Bani Israel dan tidak mengajarkan kekristenan. Beberapa puluh tahun kemudian setelah Yesus tak ada di bumi, muncul buku ini. Buku ini dituliskan menggabungkan dua Yesus dalam satu kitab. Lalu kemudian datang Kristen dari belakang nih. Kristen muncul menjadikan buku ini sebagai kitab yang dianggap suci. Apa yang terjadi? Mereka hanya digiring doktrin dan dogma. Sekarang saya urai apa fakta yang terjadi di dalamnya, bahwa di sini ada dua Kristus. Yang pertama, ada ini harus akui bahwa Yesus berpesan kepada orang-orang Yahudi sebelum ada buku Bible, sebelum ada perjanjian baru, sebelum ada Paulus, sebelum ada Ananias, sebelum ada penulis kitab Wahyu, sebelum itu semua, Yesus terlebih dahulu berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Anda percaya enggak itu? Anda percaya kan? Berarti penulisnya ini, kalau Anda percaya ada penyesat memakai nama Yesus, berarti di luar para penulis, ketika mereka meneropong dengan menelaah kesaksian-kesaksian orang, maka dia akan menulis dua Yesus di dalam. Kenapa? Ada kejadian Yesus palsu dia tulis, ada kejadian Yesus asli masuk juga ke dalam. Anda muncul mengimani kitab ini, menyangka bahwa Yesus yang dibahas di dalamnya, yang dua keadaan ini adalah Yesus yang sama. Padahal salah. Itu adalah dua Yesus yang berbeda. Nanti akan saya buktikan. Mulai dari penangkapan sampai kepada penyaliban, sampai dia keluar dari kubur. Saya akan buktikan. Sampai kepada Paulus itu bukan Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Saya minta adik ini jujur. Apakah nubuatan Yesus ini tergenapi atau Yesus hanya berbohong? Tergenapi. Tunjukkan orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu. Apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Oke, itu saya tidak tahu itu Bang. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang disebut pengikut Kristus hanya Kristen. Catat itu dulu. Saya nggak menghujat. Anda sudah mengakui bahwa apa yang diucapkan Yesus harus tergenapi sebab Yesus bukan pembohong. Oke? Kepada orang Yahudi angkatan pertama Yesus berkata di Bukit Zaitun, Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yesus sendiri mengatakan, jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya.
Sebab Kristus palsu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang. Apa yang dilakoni oleh Kristus palsu dan nabi palsu ini? Melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan. Apa fungsinya mereka melakukan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda dahsyat ini? Fungsinya adalah untuk menyesatkan banyak orang. Bukankah orang Kristen jatuh cinta kepada kebangkitan dari kubur setelah mati 3 hari? Itu adalah tanda dahsyat. Bukankah orang Kristen jatuh cinta kepada Yesus yang mengatakan bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia? Bukankah orang Kristen jatuh cinta karena dia kemudian melakukan banyak mujizat-mujizat dan seterusnya? Itulah alat yang dipakai. Yang pertama adalah tanda dahsyat, yang kedua adalah mujizat, yang ketiga adalah kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin mereka Yesus palsu ini menyesatkan banyak orang, itu harus tergenapi. Nah, okelah, bukan Kristen. Orang banyak yang dimaksud ini bukan Kristen. Lalu siapa? Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan, apalagi Islam. Satu-satunya kandidat hanya kalian. Tak ada yang lain. Sedangkan Yesus mengatakan ketika dia mengutuk, coba Anda baca di dalam Matius 23 yang kita bahas ini. Yesus mengutuk, celakalah, 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 celakalah. Data nomor 39-nya apa kata dia? Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, dengarkan Adinda, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan mulai melihat aku lagi, mulai sekarang. Berarti yang kau lihat keluar dari kubur bukan saya, yang datang kepada Ananias bukan saya, yang datang kepada Paulus bukan saya, yang datang di Pulau Patmos bukan saya, yang datang kepada para murtadin itu bukan saya. Kenapa? Karena ketika aku yang datang, maka lisan manusia akan memuji dan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada mereka, termasuk yang datang ke Paulus, termasuk yang datang kepada para murtadin yang mengaku, aku lagi duha, datang cahaya, berjubah putih, dan dia adalah Yesus. Aku umroh, aku melihat ada Yesus. Itu semuanya bukan Yesus. Tetapi penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Yang dikatakan penyesat itu, Dinda, itu adalah planos. Planos itu adalah sibilisisis yang menyesatkan manusia. Maka kembali kepada pola tadi yang ada pertanyakan, kembali kepada pola yang tadi, Yesus mengecam penyaliban. Kristus palsu justru menjual penyaliban. Siapa sih yang gak mau dosanya ditebus? Siapa sih yang pelaku-pelaku habis membunuh, membumbun, habis memperkaos, habis mencuri, habis korupsi, tetapi dosa-dosanya itu dihapuskan dengan hanya mengaku Yesus mati di salib untuk dia. Dia sudah kaya dari hasil korupsi. Dia kenyang dengan berzina. Semua duniawi didapatkan, tetapi dosa dihapuskan. Siapa yang gak mau? Semua orang mau. Makanan babi itu makanan yang paling enak. Siapa yang gak mau makan babi? Semua orang mau makan babi, kecuali mereka yang beriman. Nah, dijuallah makanan-makanan yang enak sama si Yesus palsu. Orang-orang yang tidak bersunat, Roma, Yunani, semua orang di luar Yahudi tidak bersunat, dikatakan jangan kau bersunat, kau akan selamat. Yesus justru tidak akan berguna bagimu kalau kau sunat. Maka mereka yang tidak bersunat menerima agama Kristen itu dengan lapang dada. Kenapa? Tidak perlu bersunat. Seluruh makanan kesukaan kita tidak dilarang, tapi tetap kita lanjut kemudian memakannya. Ibadah-ibadah kita, pesta-pesta kita hari Minggu tidak dibatalkannya. Setiap tahun kita harus masih merayakan Natal 25 Desember. Setiap akhir tahun kita masih berpesta tutup tahun. Jadi apa ruginya kita memilih menjadi pengikut Paulus? Tak ada. Makanya Kristen banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya Kristen itu. Karena ya agamanya begitu. Tapi ketika orang menggunakan akal, pasti akan meninggalkan agama tersebut. Saya kira begitu. Itu sekelumit
saya akan paparkan kalau Anda masih membutuhkan bukti bahwa yang Anda sembah di hari Minggu itu bukanlah anak Maria, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Silakan. Oke, jadi terima kasih dulu Bang Juma untuk penjelasannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah banyak komen. Terima kasih untuk semuanya. Seperti apapun teman-teman menganggap saya dalam hal ini, ya katakanlah tidak sesuai dengan pemikiran kalian, tapi tidak mengapa ya. Bang Juma saja katakanlah yang berbeda pemikiran pun saya menghargai. Ya namanya kita berdiskusi. Kalau kita saling mencibir ya lebih baik saya baca Alkitab Bang Juma, saya mempelajari yang lain daripada saya datang ke sini hanya untuk katakanlah menganggap rendah orang lain, tidak pernah. Oke. Terkait dengan Yesus yang Bang Juma katakan tadi. Oke, ya memang kita sudah berbeda. Bang Juma mengatakan bahwa di dalam Bible itu, di dalam Alkitab orang Kristen itu ada dua, ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Oke. Sementara kami pun tidak mempercaya itu. Nah kemudian Bang Juma mempertanyakan, katakanlah Paulus ketika dia mengatakan ada cahaya. Sementara itu Bang Juma mengaitkan itu ketika Yesus menyampaikan bahwa ada orang yang mengatakan ada Mesias palsu. Di sini jangan percaya. Oke, nah itu sebenarnya berhubungan dengan ketika Yesus bangkit daripada kematian. Nah, kami sebagai orang Kristen, kami percaya bahwa Yesus itu telah bangkit daripada kematian, Yesus yang sama. Nah, kemudian kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus itu katakanlah dia penyesat, kami sebagai orang Kristen pengikut Paulus, kita kembali kepada sejarah. Paulus itu dia pernah ketemu dengan rasul-rasul Yesus Kristus. Dia pernah ketemu dengan Petrus, dia pernah ketemu dengan Yohanes. Semua ajaran yang disampaikan oleh tidak pernah para rasul itu menyangkal itu. Nah, kalau kita sekarang ini menganggapnya ya katakanlah ya dia penyesat dan lain sebagainya, ya sah-sah saja. Tetapi bagi kami sebagai orang Kristen, kami tidak pernah. Sekiranya ajaran Paulus adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Injil, tentunya para rasul yang menolak Paulus itu di zamannya pada saat itu. Nah, jadi kami bukan berarti kami membutakan logika kami, ya katakanlah tadi kalau mengatakan kami ini ya dengan apa ini terserah, tetapi begitulah kira-kira kami harus menjawabnya, bahwa kami percaya dengan Paulus bukan berarti kami jadikan dia sebagai Yesus itu. Ya, kalau memang dikatakan di Antiokhia lah pertama para murid itu juga ya yang percaya Yesus. Ya karena memang bagi kami Paulus tidak mengajarkan firman-Nya, tetapi dia mengajarkan ajaran Injil. Nah, jadi mungkin begitu Bang Juma kira-kira yang boleh saya tanggapin dulu lah dengan apa yang sudah Bang Juma sampaikan tadi. Baik, oke, Dinda, terima kasih. Saya berterima kasih. Adik ini terlalu berani mengatakan bahwa Paulus bertemu dengan murid-murid Yesus. Saya salut itu, dan saya bangga ya memiliki teman dialog diskusi seorang sudah sarjana ya, sarjana teologi ya. Ya, alhamdulillah. Ketika adik ini mengatakan bahwasanya Paulus bertemu dengan murid-murid, ciri nabi palsu Matius 7:15 sampai nomor 23, wajib hukumnya bertemu dengan murid Yesus. Kedua, ciri penyesat wajib hukumnya mendatangi murid Yesus. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Harus datang, harus datang. Matius 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mendatangi Yesus. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, kamu berarti bertemu dengan orang itu.
harus bertemu dengan penyesat yang mengaku bertemu dengan Yesus. KPR 9, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Semua tergenapi. Semua tergenapi. Kemudian yang kemarin yang kita bahas KPR 11:26, kan tak ada pengikut orang Farisi di luar Yahudi kecuali kelompok Kristen. Tak ada. Jadi semua yang ditegakkan saudara kami Kristen hari ini itu penggenapan dari apa yang menjadi nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Andai saja tidak ada Kristen, kami pun tidak baca buku ini. Karena buku ini hanya dongeng belaka berarti. Kenapa dongeng? Karena tidak ada penggenapannya. Mana penggenapannya? Nggak ada Kristen kok. Dia mengatakan akan ada nabi-nabi palsu datang kepada. Nggak ada kok yang bernama Paulus datang ke dia. Bohong ini. Nggak ada gunanya ini. Lalu dikatakan lagi penyesat itu datang menyesatkan banyak orang. Tidak ada kok banyak orang disebut pengikut Kristus. Bohong begini, ngapain dibaca? Tapi karena ada pengikut Kristus namanya Kristen, dan ada kemudian nabi yang bernama Paulus yang mendatangi murid-murid, maka ini berharga sebagai mustika ilmu, mutiara ilmu. Ini hasanah ilmu untuk dipelajari, supaya kita mengerti bahwa bagi kami Muslim, bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu betul. Nah, itu yang saya katakan kepada adik ini. Jadi ada satu hal mungkin sudah pernah kita bahas ketika kita bahas di dalam Lukas 22. Lukas 22 nomor 66, 67, 68, 69 sampai 71. Ketika orang yang ditangkap ini ditanya, apakah engkau Mesias? Apalagi gunanya aku berkata? Percuma aku berkata, kau tidak akan menjawabnya. Percuma aku menjawab dan bertanya, kau tidak akan menjawabnya. Mulai sekarang, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti ada berapa Yesus? Yesus yang berkata, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Dan Yesus yang berkata, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang disidang, yang ditangkap, yang disalib itu siapa? Bukan aku. Karena kau tidak melihat aku lagi. Mulai sekarang, kata Yesus. Nun dalam bahasa Yunani. Mulai sekarang, nun detik ini, mulai saat ini, kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang ditangkap, yang disalib, yang diseret, yang diludahin itu bukan dia lagi. Itulah fakta. Nah, duduk persoalannya, Anda lihat khotbah Petrus. Terakhir dari saya di sesi ini. Khotbah Petrus menerangkan di dalam KPR 2 nomor 31, 32, 33, 34, 35, 36. Apa kata Petrus? Bukankah Nabi Daud makamnya masih ada di tengah-tengah kita, dan dia sudah menubuatkan akan bangkitnya seorang Mesias. Di mana Mesias itu? Dia tidak ditinggal di kuburan, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan meninggikannya, alias mengangkatnya ke langit. Nah, Mesias yang dijanjikan kepada Bani Israel tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di kuburan, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Sementara penyaliban terjadi, maka di data nomor 36-nya, maka Petrus mengatakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti ada dua. Ada yang tidak mengalami kematian, ada yang tidak mengalami kematian ini, jasadnya tidak ditinggal di kuburan, dan dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Ada juga yang disalib, berarti ada dua. Itu khotbah Petrus dalam satu perikop. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih. Jadi terkait dengan yang Petrus pun khotbahkan itu tidak pernah bertentangan bagi iman kekristenan kita. Kalau dikatakan Yesus yang disalibkan, ya karena memang kami
percaya bahwa Yesus itu telah disalibkan. Kalau dikatakan tidak mengalami maut, ya Yesus bangkit daripada kematian. Itulah yang membuat dari konfirmasi daripada Petrus itu meyakinkan dan berkesinambungan itu. Tidak mungkin itu bertolak belakang. Nah, kemudian terkait dengan yang kata Bang Juma tadi mengenai ada muncul Mesias-Mesias. Oke, ya itu kan ketika akhir zaman memang akan muncul Mesias-Mesias palsu itu. Tetapi bukan berarti yang bertemu dengan para murid, para rasul adalah itu palsu. Kenapa? Ketika Yesus bangkit daripada kematian, itu tadi saya katakan tadi, sekiranya kita memiliki pemahaman yang sama dulu antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang disalibkan dan bangkit itu. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Apakah ketika Yesus menampakkan dirinya lantas itu Mesias palsu? Bukan. Yesus yang sama yang telah disalibkan dan bangkit itu, dan itulah Yesus yang menampakkan diri kepada para murid pada saat itu. Nah, jadi semua yang Bang Juma sampaikan benar dalam satu sisi, ya, karena Bang Juma memandang demikian. Tetapi kami sebagai orang Kristen tidak memandang demikian, Bang Juma. Nah, jadi makanya tadi saya katakan sekiranya pun kita menghabiskan waktu kita untuk membahas kitab suci ini, saya kira belum dapat titik temu. Dan kepada saudara-saudari yang memang tidak memiliki kepercayaan kepada Yesus itu, tidak masalah. Itu tidak, kita punya hak dan punya juga sebuah pengertian, kita tahu kepada siapa kita percaya. Tetapi kalau misalkan hanya dengan kita tahu satu, lalu lantas teman-teman misalnya yang lain mengatakan, ya itu tidak tahu dia kitabnya, ya tidak mungkin lah. Kami dibesar-besarkan dengan apa yang kami imani, dan kami seperti yang sudah pernah saya bilang dengan Bang Juma, ya kami tahu kepada siapa kami percaya. Jadi sekiranya pun kita berbeda kepercayaan, apakah itu menjadi sebuah alasan bagi saudara-saudara kami mengatakan bahwa kami ini yang lain-lain begitulah. Nah, saya berharap tadi saya ada baca juga ini Bang Juma, komentar dari kawan-kawan sih sebenarnya. Nah, secara pribadi pun terganggu pikiran saya membaca ada komentar juga, ya kan? Jadi saya pikir Bang Juma dengan apa yang Bang Juma sampaikan benar menurut Bang Juma, ya karena udah memandang tadi dua Mesias, dua Yesus itu. Tetapi kami tidak memandang demikian. Hanya itu sih yang saya tekankan dengan Bang Juma. Jadi sekiranya pun Bang Juma misalnya katakanlah mempercayai bahwa Yesus yang dikatakan atau yang diceritakan di dalam Injil itu, ya artinya anak Maria dan juga Yesus yang sama yang telah disalibkan dan bangkit itu, mungkin komunikasi kita, diskusi kita masih nyambung dia, Bang. Nah, tapi karena udah berbeda, tak mungkin Bang Juma, tidak mungkin ada titik temu. Nah, begitu Bang. Karena kenapa? Iya. Bang Juma membedakan di lain sisi. Contoh misalnya yang Bang Juma tadi bilang, Yesus yang memberitahukan ada Mesias palsu, itu Yesus yang satu. Yesus yang mengatakan, yang timbul seperti cahaya kepada Paulus, itu Yesus palsu. Yang bangkit, itu Yesus palsu. Jadi tidak nyambung kita, Bang. Jadi itu mungkin menurut saya, Bang Juma, saya kira baik. Itu, Bang, ya. Dengarkan saya dulu, Bang. Siap. Jadi gini, Dinda, justru kita nyambung. Justru dengan adanya dua kubu ini, Dinda, itulah kesinambungan akidah kita. Kami memuliakan utusan Tuhan, kalian menistakan utusan Tuhan. Nyambung kita. Ada yang percaya kepada penyesat, ada yang percaya kepada kebenaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus mengatakan kepada muridnya akan datang kepada mereka penyesat dengan memakai nama Yesus? Itu dulu poinnya. Kalau Anda percaya, Anda juga harus percaya bahwa dia menyesatkan banyak orang. Jadi harus ada yang sesat, dalam hal ini harus ada yang memegang pada tonggak kebenaran. Kalau Anda dan saya itu sudah menyatu, berarti tidak nyambung, justru nggak nyambung. Tapi karena Anda kemudian ada di pihak sebelah, saya ada di pihak sebelah,
kita berbeda pihak, maka sudah nyambunglah cerita kita ini. Kenapa? Karena Yesus memang mengatakan Yesus palsu menyesatkan orang. Anda sedang membela Yesus yang palsu ini karena Anda tidak akan pernah bisa lolos dari pengakuan Yesus. Kata Yesus, aku akan pergi dan engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mau bukti? Anda belajar teologi. Tolong tunjukkan di antara orang yang pernah mengalami penampakan dengan Yesus, mulai dari Ananias, mulai dari keluar dari kubur, ada nggak terucap dari mulut mereka, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti kalau ada yang datang kau lihat mengaku Yesus, tetapi tidak ada ucapan diberkatilah dia dalam nama Tuhan, itu bukan aku. Pertanyaan saya boleh keliru, saya boleh tutup komal, bahkan yayasan besar saya Apologetik Islam akan saya tutup. Kalau seluruh aktivitas yang muncul di Bible, ada orang yang kemudian bertemu Yesus, mengaku Yesus, lantas mereka berkata diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan, maka apologet saya tutup, apologet Islam. Tunjukkan kepada saya, Anda adalah orang terpelajar, Anda adalah sarjana teologi. Tunjukkan kalau ada. Silakan. Oke, nah terkait dengan yang abang tadi bilang, ya, bahwa kamu tidak pernah melihat aku lagi, ya, itu memang Yesus sudah sampaikan itu kepada murid-muridnya. Nah, kemudian kalau Paulus, ya, yang karena yang abang maksud tadi ini terkait dengan Paulus ini, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus lah, karena memang itu yang dia sampaikan. Karena kami gini Bang Juma, kami percaya kepada para rasul, karena memang kekristenan kami bukan tanpa sejarah. Ya, ada sejarah, dan itu yang tertulis di situ adalah sejarah. Nah, ketika Paulus menceritakan itu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus itu berupa cahaya. Nah, begitu. Dan memang juga ketika dia menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang atau kepada tempat-tempat tertentu yang dimana dia kunjungi, bahkan nanti kalau kita lihat di Antiokhia, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan itu tidak pernah ditolak oleh para rasul-rasul Yesus Kristus. Jadi kami percaya kepada Yesus karena ada para rasulnya, ada murid-muridnya yang menuliskan. Nah begitu, sampailah kepada Paulus. Walaupun memang kalau kita melihat para rasul pada 33 Masehi, kalau kita nanti lihat Paulus tahun 60-an, sekiranya ada beberapa puluh tahun misalnya kan, tetapi itu pun juga tidak pernah bertentangan. Itulah sebabnya, contoh misalnya kalau kita lihat lagi Rasul Yohanes, dia punya murid dan murid-muridnya mengonfirmasi lagi. Jadi bukan berarti kami dalam tanda petik, ya kami seolah-olah menutup pikiran kami dengan sejarah. Ya karena memang kekristenan itu adalah yang mengerti sejarah. Dan itulah kalau kita membaca Injil pun, ya itulah kisah nyata. Siapa yang tahu kisah Yesus ini? Ya para muridnya. Siapa yang para muridnya? Ke-12 rasul dan ada 70 murid-murid yang lain. Dan sampai kepada Paulus, bukan berarti kami yang, katakanlah Bang Juma, kami yang menjadikan dia rasul. Tidak. Tetapi karena memang dia diutus kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada raja-raja orang Israel. Nah, begitu. Dan memang tidak pernah disanggah oleh rasul-rasul Yesus Kristus yang di zaman dia, karena memang tadi seperti yang sudah sampaikan dari awal, ya sudah pernah ketemu dengan rasul-rasul, baik Petrus. Nah, begitu. Bahkan juga pernah mereka bertentangan kan begitu ya. Nah, jadi itulah yang membuat kami berdiri sampai sekarang. Iya, memang harus berdiri sampai sekarang. Karena keturunan kalian harus bertemu dengan Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat,
memakai namamu. Keturunan kalian itu harus sampai di hari terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Ingat, seruan Yesus itu adalah seruan kepada seluruh orang Farisi, seluruh ahli Taurat, seluruh orang Yahudi. Baca Matius 23 itu, dari 1 sampai 39. Itu seruan Yesus kepada seluruh orang Yahudi, ahli Taurat, dan juga orang Farisi. Kalian tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Paulus berkata seperti itu ketika dia melihat Yesus? Tidak. Apakah Ananias berkata seperti itu? Tidak. Di Pulau Patmos? Tidak. Tidak ada yang pernah berucap seperti itu. Belum ada. Belum. Sampai hari ini belum ada. Berarti belum pernah Yesus terlihat. Lalu siapa yang mereka lihat? Ingat kata Yesus, Kristus palsu sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kalau murid-murid ini juga disesatkan oleh Paulus, tergenapi apa yang dikatakan Yesus. Kalau disesatkan juga si murid, berarti ketika Yesus mengatakan waspadalah, 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 berarti murid tidak waspada. Sebab dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ketika Anda mengatakan kompak mereka menerima, berarti penyesat berhasil menyesatkan mereka. Itu real, itu fakta, berdata. Jadi kalau Anda mengatakan kami tahu sejarah, kami paham sejarah, maksudnya tahu Bible. Tahu ini. Itu maksudnya. Nah, kembali kepada data kita. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Tetapi yang datang kepada Paulus justru aku. Sedangkan kalau aku, hati-hati. Hati-hati kalau aku. Sebab kalau aku, dia mengaku aku, tandanya satu, ada yang mengucapkan diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kan murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Semua manusia akan meratap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berjatuhan. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu aku tapi tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Pertanyaannya, ketika ada yang mengaku akulah Yesus yang kau niaya, ada enggak tanda itu? Enggak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika datang kepada Ananias, apakah ada tanda itu? Tidak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kalau kau percaya berarti kau disesatkan. Itu tertulis di dalam kitab saudara sendiri loh. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku. Bayangkan di antara tahun 30 ke 33 sampai kepada tahun 60-an, itu kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Tiba-tiba Paulus di 30 tahun berikutnya mengaku bertemu dengan Yesus. Ada enggak tanda yang dimaksudkan Yesus? Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, aku tampil di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang akan berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi kepada Paulus? Tidak. Berarti percaya atau jangan percaya terhadap yang datang kepada dia? Jangan percaya. Kenapa bisa? Itu bukan aku. Seperti itu. Silakan. Oke, jadi ya kalau tadi misalnya contoh, kalau ada tadi teman-teman yang mengatakan asumsi, kami tidak pernah mengatakan asumsi karena kami mempercayai wahyu Allah yang memang telah kami terima. Itulah Bible itu. Nah, kalau terkait ketika Bang Juma tadi mengatakan bahwa tanda-tanda ketika Yesus datang. Nah, saya memang sudah pernah saya bilang sama Bang Juma bahwa itulah tanda-tanda dari kedatangan Yesus itu nanti untuk kedua kalinya. Nah, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan rasul-rasul, apakah berarti
menggugurkan atau membatalkan apa kata Yesus itu, bagi kami tidak. Ya artinya kenapa? Karena kami percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Dan ketika dia sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada para rasul dan murid-murid. Dan Yesus yang sama yang menampakkan diri kepada Paulus. Tetapi memang Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Kalau ada misalnya sekarang orang mengatakan, oh Mesias sudah ada di sini, ya kami tidak percaya. Tetapi ketika Paulus mengatakan ada cahaya, itu perjumpaan pribadi itu bagi kami. Kenapa? Ya karena kami percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah begitu. Nah ketika dia sudah bangkit lalu dia menampakkan diri, ya itu kan lumrah. Ya itu memang nyata. Nah jadi kalau tadi Bang Juma mengutip tadi Markus itu, ya tidak mengukurkan ketika murid-murid mereka melihat Yesus. Contoh misalnya Bang Juma ketika para murid, nah itu tadi yang saya bilang tadi, Injil yang telah tertulis ini adalah sebuah kisah bagaimana mereka mengalami perjumpaan. Ketika mereka menutup pintu dan jendela, tiba-tiba Yesus itu datang kepada mereka. Nah kami percaya itu. Nah karena kami percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu, Yesus yang sama. Nah sementara Bang Juma sendiri tadi sudah mengatakan bahwa itu Yesus yang lain. Nah itulah yang membuat kita akhirnya ya kurang sinkron dalam hal itu. Nah kami tidak pernah membicarakan Yesus yang lain selain daripada dia yang sudah saya sampaikan tadi. Nah begitu sih Bang Juma. Iya. Jadi sekiranya Anda kemudian memahami adanya dua Yesus, berarti Anda nggak disesatkan. Kan kalau dikatakan orang yang sesat itu, contoh masuk ke hutan, dia sesat. Kan dia lagi tidak sadar, dia nggak tahu jalan. Anda juga akan mengatakan itu satu Yesus, ya karena Anda sedang disesatkan. Itu fakta, itu real. Sekarang pembuktian sederhananya saja. Ketika Yesus mengatakan, ketika Anda mengatakan itu adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus, bukankah Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kan itu perjumpaan pribadi. Sebab Kristus palsu. Maksudnya Kristus palsu ini datang kepada manusia. Iblis ini datang kepada manusia mengaku Yesus, mengaku Kristus. Sehingga manusia tadi percaya, aku kedatangan Yesus loh. Akhirnya karena dia dipercaya, maka iblis tadi membimbing orang tersebut untuk menjadi pengajar, untuk mengajar orang lain percaya kepada dia bahwa Yesus sudah datang kepadanya. Dikasihlah 13 buku. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan buku kepada Paulus, tetapi Paulus menuliskan dari bisikan Yesus yang datang kepada dia. Buktinya, ketika kita membaca dalil, Bung, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, contoh kita ambil contoh ini, Rusuli Lubis, pendeta Rusuli Lubis, mengusir setan, bermujizat, bernubuat, ngobati banyak orang. Akan tetapi apabila Yesus datang nanti, Rusuli Lubis akan mengatakan, dulu waktu di bumi aku bernubuat, aku mengusir setan, bermujizat pakai namamu, dan banyak orang aku sembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan aku buat. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian, aku tidak pernah mengenal kalian, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, yang datang membantu Rusuli Lubis dengan memakai nama Yesus itu, kalau Yesus tidak mengenal Rusuli Lubis itu siapa yang datang memakai nama Yesus? Menurut adik ini, palsu. Iblis. Mampu mengobati, mampu mengusir setan, mampu bermujizat. Iblis yang datang membantu dia.
Tetapi karena dia semakin percaya, oh Yesus maha dahsyat, dia menolong aku dan seterusnya. Tapi sangat disayangkan, ternyata yang datang kepadanya adalah kemampuan supranatural yang dihasilkan dari iblis. Karena Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Berarti ketika dia memanggil nama Yesus, yang datang bukan anak Maria, yang datang adalah iblis dalam nama Yesus. Yesus mampu memberikan dia kuasa. Karena ingat, di dalam Matius 4, Lukas 4 juga dikatakan begini. Iblis mencoba Yesus dan mengatakan apa? Yesus, jikalau engkau menuhankan aku, engkau menyembahku, maka segala kuasa dunia dan kerajaannya beserta kemegahannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan semua itu kepada siapa yang aku kehendaki. Pertanyaannya, ketika Rasul Lubis misalnya nih dikasih kuasa oleh iblis, mampu nggak kemudian dia melakukan itu? Mampu. Kok bisa? Dengarkan kata Yesus di Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang dengan memakai tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Jadi kalau ada orang Kristen dalam nama Yesus semua orang itu, itulah yang digenapi oleh apa yang Yesus nubuatkan, bahwa Kristus palsu bermujizat, bernubuat, melakukan kekuatan dan tanda dahsyat sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan, apalagi orang-orang biasa. Orang pilihan aja bisa disesatkan, apalagi kalau orang biasa. Itu real tertulis di kitab Anda sendiri. Tapi lagi-lagi, kalau saudara tidak mengimaninya, ya saya serahkan kepada saudara. La ikraha fiddin, kembali kepada masing-masing kita. Saya hanya bertugas menyampaikan, bukan untuk memaksakan. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan yang sudah Abang tadi bilang bahwa ya kami yang disesatkan, ya gitu ya. Sah-sah saja orang abang-abang dan saudara-saudari yang lain menganggap kami sesat. Tak masalah, itu pun saya terima ketika dikatakan kami sesat, tidaklah mengapa. Tetapi ketika Yesus mengatakan tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, artinya nabi palsu itu kita akan melihat dia. Artinya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau dia mengatakan aku dari Tuhan misalnya, atau katakanlah Petrus mengatakan saya adalah rasul, saya murid Yesus, tetapi buah-buahnya atau tindakannya tidak sesuai, ya berarti itu palsu. Sama juga seperti yang tadi Bang Juma di dalam Matius pasal 7 tadi. Ya, memang itu nabi palsu. Kalau memang mereka hanya mengajar, tetapi tindakan mereka sehari-hari, apa yang mereka lakukan tidak sesuai. Contoh misalnya saya mengaku saya percaya Yesus, saya mengikut Yesus, saya taat dengan hukum yang dikatakan Yesus, jangan mencuri. Nah, sementara saya dalam kehidupan sehari-hari seorang pencuri, ya berarti saya palsu dong. Kenapa? Saya hanya mengajar, hanya tahu tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Nah, jadi kalau misalnya Bang Juma tadi mengatakan oleh karena dasar itu, lantas Bang Juma mengatakan bahwa kami ini sesat, ya tidak juga masalah. Tetapi yang menurut saya, berdasarkan Bible yang kami percaya, kami adalah pengikut Yesus. Ada tadi kawan yang mengatakan tadi perpuluhan. Mohon maaf Bang Juma, sampai sekarang saya tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Entah seperti apapun orang mengatakan begini-begini dan lain sebagainya, saya hanya mengatakan hal yang memang saya katakan sesuai dengan kitab suci. Nah begitu. Nah kalau misalnya ada kawan-kawan yang lain mengatakan kami sesat, sah-sah saja sih. Tapi saya hanya mengatakan kami itu pegang data juga. Kami adalah orang yang percaya dengan kitab suci. Kami percaya. Nah contoh misalnya Bang Juma. Pertanyaan saya Bang Juma sederhana. Bang Juma tahu apa Bang Juma ini percayakah Yesus jalan dan kebenaran dan hidup itu? Iya, justru karena itu saya tidak percaya Yesus mati dengan jalan kutuk. Apakah Bang Juma ini adalah seorang pengikut Yesus? Ketika dia mengatakan akan datang seorang penolong lain, saya percaya. Ketika dia mengatakan akan datang Roh Kudus, saya percaya.
Ketika dia mengatakan aku adalah utusan Tuhan untuk kaumku Bani Israel, saya percaya. Ketika dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, pencipta langit dan bumi satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus yang Engkau utus, saya percaya. Tapi ketika dia mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, di situ saya sudah tidak percaya. Kenapa? Karena di dalam Matius 15:24 dia berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu dia katakan juga dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 murid yang kerjaan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Kalau saya percaya kalau dia mengatakan bahwa dia keluar dari kubur dan berkata pergi ke seluruh bangsa, berarti saya termasuk angkatan jahat. Kenapa? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 dikatakan, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan tanda selain tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kalau saya percaya yang keluar dari bumi, berarti saya adalah angkatan jahat. Tapi ketika dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya percaya. Dari lisannya sendiri mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 15:15, agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penolong lain. Saya percaya itu. Makanya kami ketika berbicara mengenai Al-Quran surah As-Saff, saya sudah pernah katakan bahwa siapa duluan datang, Isa atau Yesus? Lebih duluan Isa. Isa dulu datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, lalu penulis Bible muncul belakangan menuliskan kisah Nabi Isa dengan bahasa Yunani, dengan menuliskan Isaos Kristos. Nah, berarti Nabi Isa lebih dulu datang. Nabi Isa mengatakan apa? Wa isqala Isa ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yatimin ba'di ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad dalam bahasa Arabnya, ismuhu Ahmad dalam bahasa Arab dikatakan Rohamed. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus sendiri yang mengatakan itu, bahwa akan datang seorang penolong lain. Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, ia sampaikan. Dan ketika ia datang, dia akan mengingatkan kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan, dan dia akan memuliakan aku. Satu-satunya di antara dua oknum tokoh, antara Paulus dan Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus. Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu fitnah yang paling besar yang Paulus lakukan terhadap Yesus. Demikian. Oke Bang, terima kasih lah kalau memang. Nah, jadi artinya sebagian percaya, sebagian tidak percaya, kan begitu kan Bang Jumaya dengan Injil yang... Saya jelaskan, sabar 30 detik. Kenapa saya katakan sebagian percaya? Itu tadi, Nabi Isa duluan datang melakukan penginjilan kepada kaumnya. Setelah Nabi Isa mengalami pencobaan pembunuhan, Allah mengangkatnya ke langit. Ada penggantinya. Itulah yang dicatat kemudian oleh penulis kitab saudara. Namun sebelum mencatat yang datang menggantikan Nabi Isa, dia juga mendengarkan kesaksian-kesaksian orang tentang Nabi Isa ketika dia masih kanak-kanak sampai dia melakukan penginjilan. Jadi dua cerita digabung dalam satu kitab, tentang Nabi Isa, lalu kemudian tentang penggantinya, lalu namanya sama-sama Isaos atau Yesus dalam bahasa kita di Indonesia ini. Silakan. Oke. Nah, jadi kalau tadi Bang Juma mengatakan bahwa ada satu penolong lain, lalu Abang tadi mengartikan bahwa itu dari kepercayaannya Abang, oke, tidak masalah. Tetapi kalau kami Bang Juma tidaklah demikian memahami kitab suci itu. Kami tidak pernah menghubungkan satu kitab suci itu katakanlah kepada kepercayaan yang lain. Kalau kami memang percaya bahwa penolong yang lain yang dimaksud Yesus di sana adalah ya Roh Kudus. Ya itulah yang terjadi ketika hari Pentakosta kalau kita membaca kisah para rasul. Nah begitu. Nah kalau Bang Ju masih mengartikan sah-sah saja, tetapi ya itu tadi yang saya katakan bahwa kami tidak pernah mengaitkan hal itu
kepada kepercayaan yang lain, kalau dikatakan itu penolong yang lain adalah Roh Kudus. Dan itulah nanti yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Nah, gitu bagaimana? Oke, jadi saya pikir terkait tadi dengan kalau dikatakan Yesus datang kepada Bani Israel, memang benar. Ya, gitu kan? Jadi memang itu berdasarkan Injil juga ketika Yesus juga mengutus juga murid-muridnya. Ya, jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yes, betul. Itu tidak salah. Tetapi di dalam kisah Injil adalah orang-orang Samaria. Katakanlah orang Samaria itu tidak pernah akur dengan orang Israel. Tetapi ketika dia percaya, Yesus mengatakan, di angkatan ini saya tidak pernah melihat ada orang yang memiliki iman sedemikian. Dan itulah sebabnya ketika Yesus melalui Paulus, kami percaya bahwa apa yang telah tertulis dalam Injil ini, dalam kitab kami percaya sepenuhnya. Kami tidak pernah menyangkal Bang, cuma setengahnya atau sepotong-sepotong atau sebagian. Kami tidak pernah demikian. Kami percaya sepenuhnya. Kalau tadi ada saudara-saudara yang lain tadi mengatakan bahwa asumsi, ya sah-sah saja mereka mengatakan asumsi, tapi kami tidak pernah mengatakan asumsi. Apa yang dikatakan oleh Bible kami, itulah yang kami sampaikan, itulah yang kami percayai. Kami tidak pernah mempercayai sesuatu hal yang tidak disampaikan oleh kitab suci atau Bible kami. Contoh misalnya mengenai penolong, kami tidak pernah mengartikan hal itu. Penolong itu adalah manusia, wujud manusia, tidak. Ya kenapa? Ya karena itu tidak dikatakan oleh kitab suci kami. Yang disampaikan di sana adalah Roh Kudus. Ya itulah yang kami percayai. Nah begitu Bang Cuma. Nah mungkin itu menurut saya tanggapan dari. Coba Oke. Yohanes 14 nomor 16 itu bukan Roh Kudus, seorang manusia. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu satu. Yang kedua, kalau adik ini membaca di dalam Yohanes 1 nomor 20, 21, 23, imam-imam Yahudi yang berasal dari orang-orang Yerusalem dan imam-imam Lewi itu sedang menunggu 3 tokoh. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Elia adalah Yohanes Pembaptis, Mesias adalah Yesus, Nabi yang akan datang siapa? Coba Anda dalami lagi Yohanes 1 nomor 20, 21. Yang akan datang memuliakan Yesus. Dia akan datang memuliakan Yesus. Siapa dia ini yang memuliakan Yesus ini? Apakah Kristen atau Islam? Apakah Paulus atau Nabi Muhammad? Sederhana sih itu. Tapi adik ini boleh, silakan, itu hak Anda untuk menolak. Terakhir, di dalam KPR 3 nomor 22-23, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Elohim akan mengutus seorang nabi dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi siapa yang dimaksud? Yesus? Mustahil. Kenapa? Yesus yang dibasmi. Sedangkan yang dimaksud nabi ini yang membasmi. Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Musa membasmi musuh-musuhnya. Siapapun di depannya dibasmi oleh Musa sesuai dengan petunjuk Tuhannya. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Lalu hanya ada 2 kandidat, Yesus atau Nabi Muhammad. Siapa yang sama seperti Musa berperang membasmi musuh-musuhnya? Yesus? Tidak mungkin. Berarti ada nabi yang akan datang yang sama seperti Musa,
yang akan melakukan penegakan hukum-hukum melalui Nabi Muhammad. Hukum yang pernah Yesus ajarkan kepada kaumnya kembali ditegakkan. Kembali ditegakkan. Yesus mengajarkan apa kepada kaumnya pada saat itu? Kembali ditegakkan. Tapi ketika berbicara mengenai Paulus, nggak ada lagi ajaran Yesus ditegakkan di situ. Sekira begitu Dinda. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin bisa kita lanjut di lain hari. Di sini sudah pukul 2 lebih. Oke. Kalau masih mau silakan. Kalau masih penasaran lagi silakan. Palingan sebenarnya saya sih berharap dengan Bang Juma ini harapan aja sih sebenarnya ya. Maksudnya ketika kita komunikasi atau diskusi tentang Kristen itu, ya masa iya kita berbeda kepercayaan lalu kita komunikasikan sumber yang sama, kan begitu ya? Bagus. Saya jawab Dinda. Oke, siap. Oke. Saya jawab. Karena kita sedang berbicara tentang tokoh yang sama dengan sumber yang berbeda. Kedua, buku ini Dinda, ini tidak memiliki validasi, legitimasi pengesahan dari Yesus. Buku ini antara Lukas dan Markus, antara Yohanes dan Matius dan Paulus, Petrus, itu tidak ada kekompakan bahwa mereka akan mengumpulkan cerita-cerita mereka dalam satu buku seperti ini. Nggak ada. Bapak-bapak gereja mula-mula lah yang kemudian menyusun buku ini menjadi satu kitab dan memasukkan juga kitabnya orang Yahudi menjadi satu. Abad keempat. Yesus tidak pernah mengenal Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes. Kemudian buku-buku ini dikumpulkan berdasarkan hasil kesaksian-kesaksian orang-orang, dikumpul, disatukan dalam buku ini. Maka cerita tentang Nabi Isa juga masuk, cerita tentang penggantinya Nabi Isa juga masuk. Makanya saya katakan ada dua tokoh. Saya mempertahankan tokoh Yesus tidak disalibkan. Yesus manusia suci yang dilindungi oleh Bapa Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Dan Anda mempertaruhkan kemudian Yesus yang sudah disalib sebagai tokoh yang Anda anggap sebagai Tuhan Anda. Jadi kita memperdebatkan isi kitab ini karena memang di dalamnya menceritakan dua Yesus yang berbeda. Contoh nih Dek. Yesus setiap kali dia berbicara lahir sebagai anak manusia. Penginjilan Tuhan yang Maha Tinggi, anak manusia. Turun kedua kalinya menghakimi sebagai anak manusia. Anak manusia, anak manusia, anak manusia. Yang datang kepada Paulus, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Paulus mengatakan, yang datang kepadaku adalah bukan manusia, tetapi dia adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Beda. Yesusnya beda. Oke, jadi bisa kita katakan bahwa ada kebenaran, ada juga kesalahan di dalamnya. Nah, sementara Bang Juma mempercayai yang asli dan palsu, Bang Juma menolaknya. Kan begitu, Bang Juma? Iya. Dari mana? Iya, betul. Dasar mana Abang mengatakan bahwa di dalamnya itu berupa kebenaran, tetapi tidak sampai kepada level firman Tuhan. Begitu juga dengan skripsi, tesis dan seterusnya. Kebenaran, tetapi tidak sampai pada level firman Tuhan. Tentang apa yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dikumpulkan dalam satu bundalan seperti ini. Tetapi bukan wahyu Tuhan. Yang wahyu Tuhan itu adalah yang diterima Yesus langsung. Sementara ini tidak. Ini adalah kumpulan-kumpulan peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan menjadi satu, yang dihasilkan dari orang per orang, kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak tahu siapa orang yang dimaksud, siapa saksi yang dimaksud. Tidak ada yang tahu siapa saksi ini. Banyak orang seperti Lukas misalnya, Theophilus yang mulia, banyak orang menyusun cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa banyak orang itu siapa?
Nggak ditahu. Gembala-gembala menyaksikan malaikat, gembalanya siapa? Siapa namanya? Nggak ada yang tahu. Hanya cerita-cerita kemudian yang dikumpulkan masuk ke dalam buku ini. Jadi kalau ada ini mengatakan berarti ada kebenaran. Yes, ada kebenaran, tetapi kebenarannya tidak sampai pada level firman Tuhan. Oke. Jadi kalau begitu saya juga sudah mendapatkan bagaimana Bang Juma memandang Bible kami, dan yaitu tadi kita memiliki sebuah keyakinan dan persepsi yang cukup jauh saya kira, dan mungkin juga sebenarnya saya tadi ya ingin diskusi dengan Bang Juma ini. Saya pikir tadi saya lihat banyak teman-teman yang berdiskusi lalu yang ngawur semuanya, akhirnya saya coba untuk berdiskusi. Tetapi karena saya lihat cara kita terlalu jauh Bang Juma dalam mengartikan Bible kami saja, kita sudah memiliki pandangan yang berbeda. Saya pikir mungkin kita tidak nyambung kita Bang Juma, karena Bible kami yang kami percayakan, kami percaya ini tidak pernah membicarakan dua sumber atau dua Yesus yang palsu dan yang asli. Ya, dari situ aja kita sudah cukup jauh. Dan saya kira ya, saya pun apa yang mau saya katakan dengan Bang Juma, terima kasih kalau memang Bang Juma sudah memiliki dan menyampaikan pandangan yang sedemikian, dan kita terus belajar Bang Juma. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bang ya. Iya, 10 detik. Dengan Anda tidak mempercayai saya, itu sama halnya Anda tidak percaya kepada Yesus yang mengatakan bahwa waspadalah kepada Kristus palsu. Yang saya sedang bahas ini adalah Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus dan terekam di sini. Nah, kalau Anda mengatakan saya tidak percaya, kita tidak akan pernah bisa, berarti Anda menolak apa yang Yesus katakan di dalam kitab Anda sendiri, yang mengatakan bahwasanya waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada kamu. Berarti wajib hukumnya ada Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus. Nah, ada yang datang kepada murid Yesus diceritakan di sini. Anda mengatakan itu asli, saya mengatakan itu palsu. Di situ perbedaannya kita. Saya percaya kepada ucapan Yesus meskipun ini bukan kitab saya, dan Anda karena bekal iman, doktrin, dogma harus Yesus yang disalib, maka apa yang tertulis pun Anda tolak. Saya rasa itu wajar, itu biasa. Silakan. Oke, siap Bang Juma. Mungkin tidak ada lagi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semua. Ya Bang Juma, terima kasih juga sudah siap diskusi dengan saya. Sama-sama. Kepada Sama-sama semua, Dinda. Ini banyak penonton Bang Juma. Ya, kepada semua, ya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, mungkin itu aja Bang Juma. Terima kasih banyak ya Bang Juma ya. Kami juga minta maaf Dinda kalau ada hal yang kurang berkenan di Komal ini. Ya. Terima kasih Bang Juma ya. Sehat terus. Tetap belajar, kita tetap belajar. Ya Bang, makasih Bang. Makasih. Luar biasa adik ini, mantap. Kalau semua saudara-saudara kita Kristen mencontoh adik ini, maka dialog bisa berjalan dengan baik, lebih mengedepankan etika, attitude, dan data. Luar biasa. Jangan dicontoh yang lain. Begitu datang, Sime, buka maskermu babi. Hai. Harus belajar sama Dindarius. Insya Allah. Barakallah. Wow. Siapa iki? Siapa itu teman-teman? 3 kali bikin aku kaget. Aduh, jantungku hampir pindah ke kanan. Siapa beliau? Siapa tadi itu? Ada yang tahu namanya? Kejar. Suruh tanggung jawab, suruh naik ke sini. Suruh tanggung jawab. Aku lagi serius-seriusnya. Bikin kaget bener. Ya Allah ya Karim. Siapa tadi itu teman-teman? Pendatang baru kan? Suruh naik ke sini dulu. Suruh tanggung jawab itu teman-teman. Siapa beliau itu? Coba ngetik tadi abang, ukhti, atau siapa gitu. Kita doakan beliau rezekinya bertambah banyak, umur berkah, keluarganya dibahagiakan dunia dan akhirat, dan apa yang telah diberikan sebagai penyemangat kita pada malam hari ini itu mendapatkan
amal jariah di sisi Allah untuk beliau dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa ini juga berlaku kepada teman-teman saya semuanya yang muslim, yang ada di sini, yang ada di YouTube. Doa itu sama untuk kalian, dan yang non muslim, kiranya Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah fungsinya kita berkumpul seperti ini. Ketika ada kebaikan, kita mendapatkan percikan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mana tahu dari lisan ini apa yang Anda doakan selama ini belum terijabah, Allah ijabah. Kan begitu. Ya kan ya? Mana tahu dari lisan saya apa yang kita upayakan selama ini itu terijabah oleh Allah. Mana tahu dengan kata amin dari kata-kata saudara yang mengaminkan, kami yang ada mendengarkan dan berkumpul dengan kalian itu diijabah. Itulah baiknya kalau kita bermajelis, teman-teman sekalian. Masya Allah. Barakallahu fiik, sahabat-sahabat sekalian. Ini kalau bom-bom lihat ini bisa bunuh diri, nggak tidur lagi 2 hari. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sahabat, panjang umur kita ya. Ayo teman-teman yang non muslim, silakan ajukan permintaan. Atau yang tadi bikin kaget boleh naik sini, silakan, biar saya gelitik juga. Aku juga mau balas dendam, kasih juga mawar 1. Silakan ajukan permintaan. Ya. Halo Samosir, selamat subuh menjelang maghrib. Halo. Kaget saya Bang Handi. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari Muslim? Iya, Bang. Muslim, Juma. Bang. Apa yang kasih tadi Bang. saya gift? Iya, Bang. Enggak, Bang, enggak. Oh, enggak. Dinda Nora juga sekalinya bukan dia langsung diturunin. Wah. Halo, semangat malam, Saudara Elang. Ya, selamat malam, Bang Juma. Malam juga, Bang. Dari Katolik, Protestan? Katolik. Bisa buka kamera, Bang? Silakan kita diskusi. Maaf, saya nggak bisa buka kamera, Bang. Waduh. Kita punya aturan di sini, abangku, kalau mau diskusi buka karema. Halo, Saudara Raja Pano. Halo. Selamat malam. Halo, Iya, halo juga, Bang. belum bisa aktif apanya kameranya. Kok bisa? Bisa. Abangku ini bercanda aja. Kenapa dikeluarkan? Dinda Nora ini kenapa dia? Dinda Nora mau pipis kah? Opung tadi buka karema. Alamak, dinaikkan kembali. Ayo bang, naik lagi bang. Namanya siapa tadi Tia? Raja Pano ya. Abangku Raja Pano naik. Silakan. Raja Pano silakan naik. Aduh, orang sudah buka karema inilah dikit turunin, gimana sih Dinda Nora ini Wah ini mah supranatural kalau ini. Halo, semangat malam. Halo. Halo bang. Halo. Ada onde-onde kah? Gaya Naji. Putu. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari Kristen abang. Saya dulu Islam, Bang. Oh, murtad berita. Enggak, Murtad sekarang masih berarti, Bang, Islam, ya? Bang. Dulu Islam, sekarang Islam. Maksudnya gimana itu?
Salam kenal Bang Zuma. Apa kabar? Iya, Sam. Alhamdulillah baik. Ngerjain saya. Baguslah 1-0 Bang. Dulu Islam, sekarang Islam. Wah, kreatif juga Bang kita itu. Penasaran aku tadi itu kawan. Oh tapi ketahuan juga nanti itu. Halo, selamat malam. Yo, selamat Halo. malam. Iya. Pak Kamu ketemu musik dulu. Hah? Tunggu Bang. Dari mana ini? Kristen? Bukan Bang, saya nggak punya Hindu. agama Bang. Pandemi aja. Saya masih Hindu Bang. Makanya mau belajar sama abang ini yang beragama. Waduh. Hindu. Belajar ke ini Bang, Sanjay Dutt. Kalau Hindu. Ini spesial untuk yang ngaku agama samawi. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Ambil air. Dilempar lagi. Halo saudara Faldi. Ada onde-onde kah? Allahu Akbar. Nah, ini dia yang dicari-cari. Masya Allah. فإذا مشيتم إلى بغداد ولا تنسى إسر الرباط وإذا أنتم أمة محمد أجب سلامي بمسرسات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Aceh. Salam kenal juga. Iya Bang. Terima kasih. Halo saudara Risma Afriani. Dari mana Bang? Bang Risma. Bang Risma. Bang. Karena biasa pakai nama perempuan begitu suaranya, suara laki-laki dia. Teteh. Pencet kan? Teteh. Si Parna tadi mana ya? Si Parna tadi. Aku udah cari Bang, nggak ada si Parna. Karena siapa? Yang tadi tuh yang udah open game aku sempat turunkan. Iya diri lu turunan. Ngapain di turunan? Dia bilang maaf saya belum bisa open cam, itu langsung ya udah siap-siaplah kau terjun kan pikirku. Rupanya open cam dia. Pemalasa. Akhirnya dia ngambap. Langsung dia. Pulanglah aku kalau begini. Pulanglah aku. Apa siapa namanya? Jangan, Raja Bang. Pano atau siapa tuh? Iya, Raja Pana. Langsung dia bilang pulangkan saja. Parna. Hah? Parna. Raja Porno? Oh, Raja Parna. Sorry. Bang Zuma kesambut Halo. gara-gara itu. Ini si Halo Teteh saudara ini. Tete. Saudara Tete. Enggak begitu kali pakai teteh. Pemalasa. Gara-gara yang tadi tuh kaget dia jadi kesambut seperti ini toh. Serius gitu deh. Saya mau naik di roomnya Bang siapa itu? Bang Oh iya betul. Edis TV nggak pernah naik Bang. Mau Ini Nova nih Islam apa Kristen? Katolik? Katolik apa Protestan? Islam weh. Teteh. Islam Bunda. Oh iya. Oke. Oh Islam. Sorry. Benar orang Tadi ini maaf, keras sekali orangnya. Tidak dibiarkan orang bernapas. Tidak toh. Kecuali kalau Bang Zuma bilang silakan kalau ada Muslim yang mau naik, saya kasih diam dia Itu 1 menit saja. bapak yang tadi itu sudah semeringa dia buka kamera. Raja Parna, Bang Raja Parna naik lagi. Sorry Bang. Tadi abang bilang tidak bisa open cam.